Hasarya paratawakasan wahikotono yeka wisanggeni sang hyang Suparadeta Saudara-saudara, jumpa kembali dengan channel Ki Gaib Siswoyo. Kali ini kita akan bahas tokoh wayang, yaitu Arjuna atau Arjuno. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kali ini kita akan membahas satu tokoh wayang yang cukup bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, yaitu tokoh Arjuno atau Herjuno dengan banyak dosonomo atau nama. Ketika masih muda seperti ini bentuknya, ini bernama Permadi. Ketika sudah dewasa seperti ini namanya Arjuno atau Herjuno atau Janoko. Di setiap nama itu mempunyai makna dan mempunyai kisah tertentu, namun tidak semuanya. Akan saya jelaskan beberapa saja yang lebih inti dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Arjuna adalah salah satu dari Pandawa Lima atau Pandhawa Lima. Yang pertama dari Pandhawa itu yaitu Prabu Puntadewa atau Darmakusuma atau Yudhistira. Jadi di dalam satu istilah Jawa itu kalau anak pertama itu namanya Pambayun atau Pambarep. Dan anak kedua itu Panenggak atau Panggulu. Tenggak itu gulu atau leher. Ini yang kedua, yaitu Raden Werkudara atau Bima. Dan Arjuna ini Pandodro atau Panengah, yang tengah-tengah. Dan yang saudara keempat, kelima itu kembar Nakula Sadewa, itu dikatakan Sumende dan Waruju. Nah, Arjuna ini mempunyai kisah, sifat, dan banyak hal yang menarik untuk kita ketahui. Ada satu lagi bentuk Arjuna yang berbeda, namun tidak saya bawa seperti ini, tetapi rambutnya terurai. Itu ketika Arjuna ini menjadi seorang Brahmana, ketika menjadi seorang pertapa di Guwa Mintaraga. Ini bergelar Begawan Ciptoning. Itu ketika Arjuna menjadi seorang pendeta atau Brahmana, dia mendapatkan satu anugerah dari dewa yang bernama panah Pasopati, yang nanti akan dijadikan senjata andalan ketika perang Baratayuda Jaya Binangun. Juga Arjuna pernah mempunyai kisah menjadi raja di Kayangan karena sudah bisa menaklukkan musuh dari dewa, yaitu raja di Hiranyapura atau Hiranyakasipu atau Hima Himantaka Prabu Nirwata Kawaca. Ketika itu ingin menjadi raja di Kayangan karena bisa dikalahkan Arjuna, sehingga Arjuna dinobatkan sebagai raja di Kayangan Silokondo Warubinangun dengan bergelar Prabu Kiritin atau Prabu Kalidi. Ada lagi yang sangat urgen dari Arjuna ini adalah bahwa ketika masih di dalam kandungan, dia sudah berjuang. Dia hilang dari kandungan ke Kayangan. Dia minta kepada dewa karena saat itu dia tahu bahwa Wisnu, Dewa Wisnu itu akan turun. Akan ngejawantah atau akan menyatu pada sebuah kelahiran anak manusia. Karena sebenarnya Wisnu itu akan turun kepada
Krishna atau Narayana atau Narayan ini minta bagian yang separuh. Mintanya Wisnu itu turun dibelah menjadi dua. Yang separuh pada Permadi Arwa Arjuna ini, yang separuh kepada Krishna atau Prabu Kresna. Makanya dikatakan antara Arjuna dan Krishna itu seperti bunga dengan harumnya, seperti api dengan nyalanya. Kalau bunganya itu Krishna, sarinya atau wanginya adalah Arjuna. Kalau apinya itu Krishna, hidupnya atau cahayanya itu Arjuna. Juga bisa diibaratkan seperti sirih atau suruh antara satu sisi dengan sisi yang lainnya. Ketika dilihat berbeda warnanya, tetapi ketika digigit dirasakan rasanya sama. Itulah gambaran antara Arjuna dan Krishna. Bahkan menjelang perang Bratayuda di Tegal Kurukasetra, ini Krishna dan Arjuna itu satu kereta. Krishna itu sebagai kusirnya dan Arjuna sebagai senopatinya. Jadi ini salah satu kisah yang istimewa dari Arjuna. Nah, makna dari sebuah kata Arjuna itu dari kata Herjuna. Her itu artinya air dan Jun itu adalah wadah. Maka Arjuna ini bisa dikatakan sebagai satu simbol wadah air hidup, atau di dalam bahasa agama diistilahkan ma'ul hayat. Makanya Arjuna ini digambarkan seorang kesatria yang tampan tanpa cacat. Kalau di dalam bahasa Jawa, rupa kang sampurno. Ini penggambarannya pada diri Arjuna ini. Begitu istimewanya Arjuna ini sehingga dia sangat terkenal. Kalau di dalam bahasa pedalangan, seorang dalang akan mengatakan bahwa Arjuna itu lananging jagat lancuring bawana jagone dewa. Yen wong lanang ngundangake kebagusane, maksudnya yen wong lanang ngundangake kasektene, yen wong wadon ngundangake kebagusane. Jadi kalau para laki-laki ksatria akan menceritakan kesaktian Arjuna ini. Tetapi kalau para wanita akan menceritakan ketampanan sang Arjuna ini. Makanya banyak istilah-istilah yang dipakai, Arjuna mencari cinta dan sebagainya. Inilah sosok Arjuna yang sangat penting itu. Nah, Arjuna ini adalah satu-satunya dari Pandawa Lima atau Pendawa Lima yang bisa menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Jadi Arjuna ini perkawinannya dengan Subadra atau Woro Sembodra atau Bratajaya atau Rara Ireng itu mempunyai anak Abimanyu. Lalu Abimanyu menikah dengan Dewi Utari, mempunyai anak Parikesit atau Paripurna atau Kresna Dipoyono yang menjadi raja di Hastina. Kalau di dalam keyakinan Jawa menjadi raja di tanah Jawa atau Nusantara. Dikatakan Ratu Adil. Makanya dikatakan Parikesit atau Paripurna, artinya orang yang bisa menyelesaikan segala masalah. Karena dia adalah utusan dari dewa atau dari Tuhan menjadi raja adil bagi kehidupan bangsanya, terutama di tanah Jawa atau Nusantara. Jadi, saudara-saudara, di dalam satu pagelaran wayang, biasanya Arjuna ini akan muncul setelah Goro-Goro. Setelah Goro-Goro dia muncul sebagai seorang kesatria yang sedang lelaku atau topo broto atau prihatin. Nah, biasanya di tengah hutan dia akan bertemu dengan ini, cakil. Bertemu dengan cakil ini, dan biasanya ini perang. Dan di dalam bahasa pedalangan,
perang antara Arjuna atau Permadi ini dengan Cakil, ini dinamakan perang kembang. Nah, apa maksud dikatakan perang kembang? Kalau di dalam pelajaran atau filsafat Jawa atau kawruh Jawa, kembang-kembangnya wong perang itu berperang melawan nafsunya sendiri. Jadi Cakil ini menggambarkan nafsu dari Arjuna ini. Dan biasanya Arjuna ini bisa mengalahkan tokoh Cakil ini. Artinya gambaran seseorang yang bisa berperang mengalahkan nafsunya. Nah, setelah Arjuna ini bisa mengalahkan nafsunya yang berupa Cakil ini, biasanya dia meneruskan perjalanannya, dan di dalam satu adegan selanjutnya, biasanya Arjuna ini akan mendapatkan sesuatu yang dicari. Bisa itu wahyu, bisa itu jodoh, atau bisa itu berupa senjata dan lain sebagainya. Yang artinya bahwa seseorang yang sudah bisa menaklukkan nafsunya, dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dari Tuhannya. Dan salah satu ciri khas dari Cakil ini adalah dia pandai menari, dia banyak sekali gerakannya. Ini menggambarkan orang yang terlalu banyak tingkah. Dan Cakil ini biasanya dia akan mati oleh senjatanya sendiri atau kerisnya sendiri. Artinya seseorang yang terlalu banyak tingkah, terlalu banyak omong sana, omong sini, biasanya dia akan dikalahkan atau terpuruk nasibnya oleh perilaku dan kata-katanya sendiri. Jadi, saudara-saudara, inilah sekilas yang bisa saya sampaikan tentang tokoh Arjuna ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan pelajaran hidup bagi kita semua. Dan juga satu hal yang menjadi tradisi bagi orang Jawa bahwa ketika seorang istri yang biasanya dia hamil 7 bulan itu melakukan mitoni atau piton-piton, itu biasanya dia akan melukiskan 2 buah kelapa gading, yang satu dilukis Arjuna, yang satu dilukis Sembodra. Ini menggambarkan ketika kelak anaknya lahir, kalau dia lahir sebagai seorang anak laki-laki bisa tampan dan perkasa seperti Arjuna, dan kalau perempuan bisa sakti, bisa cantik dan bisa menjadi perempuan yang berbudi luhur seperti Sembodra atau Subadra. Jadi, saudara-saudara, demikian jumpa kita kali ini tentang tokoh Arjuna atau Permadi. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semua. Demikian bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa ikuti terus di channel kami yang akan terus memberikan wawasan dan berbagi pengetahuan tentang hal ihwal di sekitar wayang purwo atau wayang kulit. Terima kasih. Rahayu.